Halo Sobat Sejarah, setiap 17 Agustus kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Tetapi tahukah kamu, di balik proklamasi yang ikonik itu, tersimpan banyak kisah unik, cepat, dan serba menebarkan. Siap-siap terkejut, ini dia 4 fun fact kemerdekaan Indonesia yang wajib kamu tahu. Yang pertama, kita mulai dengan kisah bendera merah putih yang dijahit dalam keadaan sakit. Kita mulai dari sang saka merah putih. Bendera legendaris ini bukan dibuat oleh pabrik loh. Ia dijahit sendiri oleh Ibu Fatmawati, istri dari Soekarno, hanya beberapa hari sebelum proklamasi. Ibu Fatmawati menjahitnya di saat beliau sedang sakit parah dan baru saja melahirkan putra pertamanya. Dia menggunakan mesin jahit Singer yang berukuran tergolong besar pada masa itu. Fun fact yang kedua, detik-detik proklamasi yang penuh akselerasi. Momen proklamasi pada 17 Agustus 1945 itu berlangsung super cepat dan serba dadakan. Bahkan terkesan kurang persiapan. Fakta uniknya, proklamasi awalnya dijadwalkan pada lapangan Ikada yang sekarang menjadi Monas untuk menarik massa besar. Namun karena takut memprovokasi Jepang, lokasi dipindahkan mendadak ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di kediaman Soekarno. Proklamasi dibacakan pada pukul 10 pagi, padahal sebelumnya direncanakan pada pukul 11. Ini karena Soekarno ingin menghindari kontak dengan tentara Jepang yang mulai curiga. Terus proklamasi pun bahkan belum selesai diketik. Pada saat akan dibacakan, teks asli tulisan tangan Soekarno harus segera dibacakan dan baru diketik oleh Sayyidu Melik setelah pembacaan selesai. Fakta yang ketiga, peran penting pemuda yang menculik Soekarno dan Hatta. Kemerdekaan tidak akan terjadi tanpa desakan para pemuda. Tahu tidak, sebelum proklamasi, Soekarno dan Hatta sempat diculik keluar kota. Fakta uniknya, peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Para pemuda seperti Wikana, Soekarni, dan Saleh kesal pada Soekarno dan Hatta, dianggap karena terlalu lambat dan ingin berkonsultasi dulu dengan Jepang. Tujuan mereka membawa dua tokoh itu ke Rengas Dengklok hanya untuk memastikan proklamasi murni keputusan bangsa Indonesia dan bukan hadiah dari Jepang. Penculikan ini hanya berlangsung kurang lebih dari 24 jam, tapi sukses memaksa proklamasi segera dideklarasikan. Fun fact yang keempat, penyebaran berita yang taruhannya nyawa. Setelah proklamasi, tantangan terbesar adalah menyebarkan berita ini ke seluruh pelosok negeri. Di tengah pengawasan ketat Jepang, stasiun resmi dari Jepang itu Hosokyuko melarang siaran proklamasi. Para pemuda Indonesia secara sembunyi-sembunyi mengambil alih stasiun radio yang tersembunyi, yaitu radio PHB Angkatan Laut Jepang yang berada di Kini. Seorang teknisi bernama Yusuf Ronodipuro adalah salah satu penyiar pertama yang berani mengumumkan proklamasi. Ia melakukannya dengan risiko tinggi dan harus berpindah-pindah tempat siaran agar tidak ditangkap. Keberanian mereka adalah kunci agar kabar kemerdekaan cepat sampai di Sumatera, Kalimantan, dan wilayah lainnya. Itulah 4 fun fact tentang Hari Kemerdekaan. Proklamasi bukan sekedar pembacaan teks, tetapi berupa rangkaian peristiwa gila yang melibatkan kecepatan, keberanian, dan risiko tinggi. Dari orang-orang biasa, kemerdekaan adalah buah dari keputusan instan bendera yang dijahit dengan cinta dan nyawa yang dipertaruhkan demi sebuah berita. Jadi, ketika kamu mengibarkan bendera merah putih, ingatlah selalu detail-detail heroik di baliknya. Terima kasih.